Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian anak-anak hebat kelas 5? Masih semangat? Ya, tentu saja. Kalian kemarin sudah melaksanakan PTS semester 2 ya. Pasti kalian tetap semangat dan semakin rajin beribadah dan belajar di rumah. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang simak pelajaran kalian dengan baik-baik ya. Solih-solihah kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, mengenai jenis-jenis usaha perorangan dan keunikan adat istiadat, sosial budaya masyarakat di Indonesia. Selain itu, nanti kalian akan mengidentifikasi peristiwa atau kejadian di dalam suatu bacaan. Solih-solihah kelas 5, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja jenis usaha ekonomi yang dimiliki atau dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, secara umum jenis usaha ekonomi ada dua, yaitu 1. Jenis usaha yang dikelola sendiri. Yang kedua, jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Hari ini kita akan bahas yang nomor 1 ya, jenis usaha yang dikelola sendiri. Nah, anak-anak, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Apa sih ciri-cirinya? Baik, usaha perorangan memiliki modal yang terbatas. Selain itu, biasanya dalam usaha perorangan dikelola secara sederhana. Nah, kalian nanti bisa mengamati di lingkungan masyarakat di sekitar kalian apa saja yang termasuk usaha perorangan. Cari ya, apa saja contoh usaha perorangan. Nah, sekarang ayo pelajari contoh usaha ekonomi perorangan. Bu Guru yakin kalian sudah melakukan pengamatan ya, apa saja yang termasuk usaha perorangan itu. Baik, akan kita bahas beberapa ya. 1. Jenis usaha pertanian. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Usaha pertaniannya bermacam-macam. Ada yang menanam padi, jagung, kedelai, singkong, dan sayur-sayuran. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayur dan buah-buahan. Ayo, anak milenial sekarang, apakah kalian ada yang ingin menjadi petani? Wow, baik sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua yaitu usaha peternakan. Orang yang pekerjaannya beternak disebut peternak. Peternakan dibagi menjadi 3 macam, peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan hewan besar contohnya peternak sapi, peternak kuda, atau peternak kerbau. Peternak hewan kecil contohnya peternakan kambing dan kelinci. Sedangkan peternakan unggas contohnya peternakan ayam, peternakan burung puyuh, peternakan bebek, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang dikembangbiakkan itu ada yang diambil dagingnya, ada yang diambil kulitnya, ada juga yang diambil telur dan susunya. Nah, contoh yang ketiga yaitu perdagangan. Anak-anak, pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bisa bekerja di pasar, di toko, ataupun di warung. Ada pula pedagang yang bekerja secara berpindah tempat. Misalnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Anak-anak, kalian pernah diajak ibu kalian ke pasar? Wow, pasti pernah ya. Menyenangkan sekali kalau pergi ke pasar. Nah, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli.
penduduk melakukan penjualan dan ada juga yang membeli barang. Kegiatan itu disebut dengan jual beli. Nah, anak-anak, di zaman sekarang tidak harus bertemu penjual dan pembeli itu di suatu tempat. Dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, kita cukup menggunakan handphone kita ataupun menggunakan komputer, maka proses jual beli itu tetap bisa dilakukan. Proses jual beli yang tanpa pertemuan di suatu tempat itu disebut dengan jual beli online. Nah, itulah beberapa contoh dari usaha ekonomi perorangan. Coba kalian cari lagi dan kalian pahami contoh-contoh yang lain yang termasuk usaha ekonomi perorangan. Nah, Solih-solihah, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah kita bahas mengenai jenis keragaman usaha perekonomian yang ada di masyarakat kita, sekarang kita akan belajar mengenai keunikan dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Anak-anak, keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia ini menyebabkan munculnya keragaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Contohnya, ada masyarakat kita yang tinggal di dataran rendah, ada yang masyarakat kita tinggal di daerah pegunungan, ada pula yang tinggal di dekat dengan daerah laut, pesisir pantai, dan sebagainya. Maka, semuanya itu merupakan keragaman sosial budaya di dalam masyarakat Indonesia. Nah, apa saja keunikannya? Di antaranya adalah perbedaan adat istiadat. Ada masyarakat yang melakukan upacara adat menanam padi. Mereka sebelum melakukan kegiatan menanam padi, mereka harus melakukan upacara adat dulu. Contohnya, adat bonga padi yang dilakukan di daerah Lombok, Nusa Tenggara Timur. Ada juga yang melakukan upacara sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sudah diberi hasil laut yang melimpah, sudah diberi keselamatan ketika mereka melakukan pekerjaannya, maka kemudian mereka melakukan upacara, contohnya upacara adat sedekah laut atau larungan. Upacara sedekah laut ini dilakukan di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga di beberapa daerah di Indonesia yang lain. Ada juga yang melakukan upacara turun ke sawah, baik dilakukan sebelum menanam padi maupun dilakukan setelah masa panen, yaitu adat Tron U Blang yang dilakukan di daerah Aceh. Keunikan yang kedua yaitu bentuk rumah adat yang ada di masyarakat kita bermacam-macam. Yang pertama, perhatikan pada gambar ya, yaitu ada rumah tongkonan. Rumah ini ada di daerah atau provinsi Sulawesi Selatan. Ada juga bentuk rumah yaitu rumah betang namanya. Rumah betang ini ditinggali oleh suku Dayak dari Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana dengan rumah kita yang ada di daerah Jawa? Ya, benar. Rumah adat di daerah Jawa dinamakan rumah joglo. Coba kalian amati ya, apakah kalian pernah menemui rumah di daerah kita seperti pada gambar, yaitu rumah dengan contoh atau dengan model joglo. Berarti rumah itu adalah termasuk warisan budaya kita yang harus kita pertahankan. Keunikan yang ketiga yaitu dari perbedaan mata pencaharian di masyarakat yang tadi sempat sudah kita bahas ya. Ya, contohnya masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas itu melakukan perdagangan dengan cara mereka berjualan di sungai mereka. Jadi mereka berjualan menggunakan perahu-perahu kecil, baik yang berjualan maupun yang membeli, itu semuanya berada di atas perahu-perahu kecil mereka. Bagus sekali pemandangannya. Yang kedua,
Jika masyarakat itu tinggal di pegunungan, maka kebanyakan masyarakat di daerah itu mempunyai mata pencaharian, yaitu di usaha pertanian. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kalau masyarakat itu banyak tinggal di wilayah pesisir pantai, di dekat dengan laut, maka mereka banyak sekali yang bekerja atau mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, sebagai petambak, mungkin juga sebagai petani garam di daerah Madura, dan lain sebagainya. Kalian pahami lebih lanjut ya anak-anak? Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, sekarang kita belajar dari sebuah teks atau bacaan. Kalian coba baca dengan teliti, baca kembali dengan cermat. Kalian buka pada buku kalian halaman 80 dan 81. Ada sebuah teks yang berjudul Desa Kandri. Nah, dari teks singkat tersebut, kalian coba temukan apa saja keunikan dari Desa Kandri. Ya, alhamdulillah. Kalian sudah baca ya? Nah, setelah kalian membaca, kalian harus mencari dan menuliskan apa saja keunikan dari Desa Kandri. Contohnya, Desa Kandri memiliki keindahan alami. Di Desa Kandri terdapat kerajinan batik, sulam, dan budidaya belut. Setiap tahun di Desa Kandri dilaksanakan pementasan kesenian wayang kulit, wayang suket, ketoprak, jadilan, dan kesenian lesung. Selain itu ada juga kirap sesaji Rewanda yang menjadi daya tarik wisatawan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang merupakan keunikan dari Desa Kandri itu, maka Desa Kandri dinyatakan sebagai desa wisata. Nah, anak-anak, kalian tulis ya sekarang apa saja keunikan Desa Kandri pada halaman 81 di buku paket kalian masing-masing. Alhamdulillah, solih-solihah anak-anak yang hebat kelas 5. Pertemuan atau pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dan kalian pelajari semuanya bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kalian. Jangan lupa tetap waspada dan laksanakan protokol kesehatan, yaitu jangan lupa memakai masker saat keluar rumah, cuci tangan dengan menggunakan sabun, tetap menjaga jarak, dan juga jauhi kerumunan. Dari Bu Guru akhiri sampai di sini. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.